Pada suatu hari seorang wanita tua bersama seorang pemuda gelandangan datang ke rumah Abu Nawas. Mereka datang untuk mengadukan sebuah masalah yang menimpa mereka. Setelah mendengarkan cerita mereka, Abu Nawas meminta agar mereka kembali lagi pada malam hari dan membawa teman-temannya dengan membawa cangkul, kapak kayu, martil, dan batu. Wanita tua dan pemuda gelandangan itu heran dengan permintaan Abu Nawas, tapi mereka percaya Abu Nawas akan menolong karena ia selalu membela yang lemah. Malam harinya, wanita tua dan pemuda gelandangan datang bersama banyak orang. Mereka semua membawa benda-benda yang diminta oleh Abu Nawas dan berkumpul di depan rumah Abu Nawas menunggu perintah selanjutnya. Abu Nawas lalu menyuruh mereka pergi dan menghancurkan rumah Pak Hakim. Abu Nawas melarang mereka berhenti sebelum rumah itu benar-benar hancur. Semua orang keheranan, tapi karena percaya pada Abu Nawas, mereka tetap melaksanakan perintah itu. Pergilah mereka ke rumah Pak Hakim sambil berteriak dan mulai merobohkan rumah itu. Penduduk yang tinggal di sekitar rumah Pak Hakim bingung melihat kejadian itu. Penduduk pun sempat berusaha mencegah, tapi orang-orang itu tetap melanjutkan penghancuran. Akhirnya penduduk hanya bisa pasrah. Pak Hakim terkejut ketika melihat banyak orang ingin merusak rumahnya. Hakim segera keluar rumah dengan marah dan bertanya siapa yang menyuruh mereka. Mereka pun menjawab bahwa itu perintah Abu Nawas. Setelah menjawab pertanyaan Pak Hakim, mereka tidak berhenti dan terus menghancurkan rumah Pak Hakim hingga rata dengan tanah. Pak Hakim tidak bisa berbuat apa-apa karena jumlah mereka terlalu banyak. Pak Hakim sangat marah. Tidak ada yang membela dirinya. Ia pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada raja. Keesokan harinya, Pak Hakim pergi ke istana dan mengadukan peristiwa tersebut dan berharap raja akan bertindak adil. Raja pun segera memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas sudah tahu bahwa ia akan dipanggil. Ia telah mempersiapkan diri dan tetap tenang ketika dibawa ke istana. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau yang menyuruh orang-orang itu untuk merusak rumah Pak Hakim?" "Benar, wahai Baginda." "Mengapa engkau melakukan itu?" "Begini, wahai Baginda. Pada suatu malam aku bermimpi bahwa Pak Hakim menyuruh aku untuk menghancurkan rumahnya sendiri agar bisa membangun rumah yang baru yang lebih besar dan lebih indah." "Apakah boleh seseorang menjalankan perintah yang hanya muncul dalam mimpi?" "Aku hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh Pak Hakim sendiri, wahai Baginda." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu membuat seketika wajah Pak Hakim langsung pucat. Ia tiba-tiba teringat perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap seorang pemuda belum lama ini. Raja kemudian bertanya kepada Pak Hakim, "Apakah benar engkau pernah membuat aturan seperti itu?" Pak Hakim tidak menjawab. Tubuhnya mulai gemetar karena rasa takut. Ia sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Raja kemudian meminta Abu Nawas untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. "Jadi begini, wahai Baginda. Beberapa waktu lalu, ada seorang pemuda kaya yang bermimpi menikah dengan anak Pak Hakim. Dalam mimpi itu, ia memberikan mas kawin yang cukup banyak. Pak Hakim pun mendengar tentang mimpi itu. Ia datang menemui si pemuda dan menagih mas kawin untuk anaknya. Tentu saja pemuda itu menolak karena itu hanya mimpi. Namun Pak Hakim justru merampas semua harta pemuda itu dan membuat pemuda itu menjadi gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua. Raja sangat terkejut mendengar penjelasan Abu Nawas. Raja lalu meminta agar pemuda itu dihadirkan untuk membuktikan kebenaran cerita Abu Nawas. Abu Nawas pun memanggil pemuda itu yang memang sudah disuruh menunggu di depan istana. Raja pun bertanya kepada pemuda itu, "Apakah benar yang dikatakan Abu Nawas itu?" Semua yang dikatakan Abu Nawas benar, wahai Baginda. Aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan. Mendengar itu Raja sangat marah. Ia telah salah memilih hakim yang tamak dan sewenang-wenang. Hakim itu pun kemudian dipecat dan seluruh hartanya diberikan kepada si pemuda. Pemuda itu sangat gembira karena hartanya sudah kembali lagi. Pemuda ingin membalas kebaikan Abu Nawas dengan memberikan sebagian hartanya, namun Abu Nawas menolak. Ia menolong bukan karena ingin imbalan.